Jadi kalau seandainya petani ya boleh nanti minta waktu wawancara di sawah sambil rileks, sambil makan begitu. Justru hal-hal yang rileks inilah yang akan memberikan kedalaman data. Yang dikejar itu kan kedalaman data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman akademisi dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, ini kondisinya apa adanya ya, karena memang dadakan. Saya tengah mengecek tugas simulasi wawancara mahasiswa untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ada sekitar 19 kelompok yang saya pecah ke beberapa tempat. Ini mempraktekkan tentang wawancara tidak struktur. Ini sudah saya siapkan catatan, ini ya insidental saja ya. Ini contoh wawancara terbuka atau tidak terstruktur. Jadi kalau kalian tengah belajar tentang wawancara terbuka atau akan siap turun ke lapangan, nah ini sebenarnya simulasi ini cocok bagi kalian untuk diambil pelajaran begitu. Ini juga terkait dengan etika wawancara dan prosedur-prosedur yang biasanya tidak disampaikan di ruang kelas ataupun tidak disampaikan di buku-buku. Nah, ini memang murni dari pengalaman-pengalaman saya pribadi yang sudah saya share ke mahasiswa. Ini tampilannya. Ada sekitar 8 hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya banyak hal lain, tapi setidaknya 8 hal ini sudah cukup mewakili agar ketika kalian turun ke lapangan itu tidak bengong-bengong amat begitu. Seperti yang pertama, membangun kedekatan emosional. Jadi kalau mau melakukan penelitian kualitatif itu terhadap informan itu harus punya ikatan emosional dulu. Bahkan terkadang orang sampai 1 bulan untuk mendekati informannya. Jadi tidak mendadak minta janji begitu kemudian melakukan wawancara. Biasanya informannya sedikit risih dan tidak memberikan jawaban apa adanya. Jadi kayak ada jawaban-jawaban yang ditahan gitu. Kemudian ada memperhatikan waktu luang. Oh, seperti ini saja ya. Kita tampilkan dulu, maksudnya saya tampilkan dulu hasil video mahasiswa saya. Ini saya lupa namanya, Esi dan kalau nggak salah Ropi, ini nama mahasiswanya. Saya sudah minta izin juga ke mereka. Nah, video ini terkait dengan pandangan mahasiswa ataupun anak milenial tentang logo halal palsu. Jadi saya sudah memberikan kriteria kepada mahasiswa siapa-siapa saja yang bisa diwawancarai. Jadi itu sudah disampaikan di ruang kelas. Juga terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan, prosedur wawancara sudah saya jelaskan. Kemudian etikanya juga sudah saya jelaskan. Ini masanya mahasiswa untuk mempraktekkan. Jadi yang ingin belajar juga bisa melihat video ini. Sudah saya berikan catatan, tapi nanti di akhir tetap akan saya ulas. Yuk dilihat. Assalamualaikum Mbak. Baiklah, perkenalkan saya Cindy Agustin dan teman saya Ropi. Di sini sesuai yang sudah dihubungi Ropi, kami meminta waktu Mbak untuk wawancara mengenai logo halal MUI. Sebelumnya saya minta izin kepada Mbak, apakah pembicaraan ini boleh direkam sebagai bahan analisa kami? Boleh, silakan Mbak. Apakah ini Mbak tahu bentuk logo MUI resmi? MUI yang resmi ya? Ya, saya tahu kemarin kan memang ada perubahan ya, MUI yang lama yang baru. Insya Allah tahu tentang bentuk MUI yang baru ini Mbak. Jadi pembedanya dengan yang baru dan yang lama itu gimana? Kalau pembedanya kita bisa lihat langsung ya, misalkan seperti ini ya. Bisa langsung ke contohnya. Kalau misalkan dia MUI, dia ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia ini emang benar-benar bahan ini sudah diakui gitu, dan dinyatakan secara sah ini resmi halalnya, seperti itu. Kalau untuk apa namanya pembedanya, kan di sini kan ada banyak masalah tentang ini logo palsu. Nah, menurut Mbak sih apa sih pembeda antara logo MUI yang asli atau resmi dengan yang palsu?
Baik, untuk pembedaannya kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalkan yang MUI yang asli itu kita tadi udah dijelaskan juga. Di sini tuh ada tulisan MUI-nya dan kemudian juga tulisannya itu jelas. Seperti di sampingnya juga ada tulisan BPOM, RI, MD dan lain sebagainya. Seterusnya ini menandakan sudah diakui oleh negara kita. Seperti itu. Kalau yang membedakan dia tidak aslinya itu kita bisa lihat salah satunya adalah tidak ada tulisan MUI-nya. Itu sudah pasti dia tidak diakui, karena itu kalau mau mengajukan ke MUI kan harus mengikuti prosedur yang diadakan oleh pemerintah gitu. Kemudian tulisannya juga pudar. Pokoknya salah satunya intinya kalau kita mau membedakan itu lihat dulu ada tulisan MUI sama diakui oleh negara. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Oh iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Apa alasan Mbak tetap mengkonsumsi makanan yang logo halalnya tidak resmi? Nah, sebenarnya gini, negara kita kan negara Indonesia ya, Pancasila gitu. Sebenarnya karena mayoritas negara kita Islam gitu, walaupun kita sering kan beli bakso, tentu itu belum tentu. Iya, belum tentu ada logo halalnya, karena kita mengingat lagi Mbak, biasanya negara-negara yang mayoritasnya Muslim itu diakui, artinya gini, boleh kita mengkonsumsi karena rata-rata kita sama-sama orang Islam seperti itu. Jadi kita yakin karena orang yang kita beli makanan itu adalah orang Islam, seperti walaupun itu belum ada logo dari MUI-nya, seperti itu kalau menurut saya itu. Oh itu Kak, nanti kalau kita memakai itu kok apa tidak menyalahi aturan dari pemerintah Kak? Nah sebenarnya kalau makanan itu emang harus ya, kalau seperti yang sudah dibungkus dan lain sebagainya harus kita mengajukan dulu biar ada sahnya dari pemerintah gitu kan, yang diakui. Tapi kita bisa lihat pedagang kaki lima dan lain sebagainya belum mengarah ke situ gitu. Tapi kan kembali lagi karena mayoritas kita Islam, saya rasa itu tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan itu gini ya, kalau misalkan pemerintah menyalahkan gitu, tentu pemerintah sudah dari dulu dong meninjak lanjuti ada pedagang lima nggak ada tulisan halalnya seperti itu ya. Pedagang pinggir jalan juga. Iya seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mbak jika di kemudian hari Mbak mengetahui produk yang Mbak makan itu tidak halal seperti bakso tadi? Iya, kalau jawaban saya wallahi nggak tahu ya, karena gini, kita kan ya itu tadi mayoritasnya Islam gitu kan, dan kita nggak tahu, tapi kan kita niatnya makan udah bismillah, niat nggak tahu kan bagaimana, mungkin kalau yang kita makan ada sesuatu yang tidak halal gitu, itu urusan kita sama yang di atas ya, gimana caranya. Yang penting kita selalu kan sebelum kita berdoa, sebelum kita makan itu kan berdoa ya Mbak ya, jadi insya Allah dengan itu bisa kayak menghalalkan gitu. Nah tapi kita juga bisa nggak bisa jamin ya Mbak ya, tapi gini kalau kita tahu di kemudian hari itu makanan tidak halal gitu, mungkin kita banyak-banyak istighfar minta sama Allah gitu ya. Tapi untuk masalah pedagangnya dan dia menjualnya itu urusan dia sama yang di atas, karena saya seperti itu Mbak, karena nggak bisa dipungkiri gitu kan, walaupun ibarat kata kita sama-sama manusia ya kan, kadang ada khilafnya gitu ya. Bagaimana pendapat Mbak tentang pelaku usaha yang membuat logo halalnya sendiri seperti makanan, sepertinya kan ada keripik, terus tuh dia tidak mengajukan logo halal sendiri, tapi dia membuat logonya sendiri. Oh, kalau menurut saya itu sangat sangat bahaya sekali gitu Mbak, karena kita kan belum tahu kan apakah itu semua itu sudah teridentifikasi halal dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita mengajui kita mau mengajukan makanan itu ke MUI gitu kan, itu kan harus ada prosedurnya. Itu kayak tindakan yang begitu bisa dibilang seperti itu ya, tindakan yang berbahaya, karena kita nggak tahu loh nanti orang yang memakan itu bagaimana, dan dia menganggapnya itu kalau nggak teliti udah menganggap halal. Jadi kan nanti kan itu kan kalau kita misalnya logo itu dikarang, jadi itu kan tidak boleh kan. Jadi gimana kalau logonya itu tidak ada, kemungkinan masyarakat itu nggak percaya karena makanan yang tidak ada logo halalnya tapi tetap dijual kayak itu. Tapi kalau saya temui sebagai masyarakat ya, tapi memang banyak pelaku-pelaku pedagang kaki lima atau usaha-usaha yang sektornya masih kecil, masih mikro, dia tidak menggunakan logo MUI. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya masih berpatokan terhadap negara kita yang masih mayoritasnya Islam. Karena yakin kalau mayoritasnya Islam itu semuanya masih prosedur masih Muslim gitu Pak. Jadi boleh tidak ada MUI-nya itu, tapi sebaiknya itu ada logo MUI-nya. Oh, berarti itu tergantung dari kebanyakan mayoritasnya. Misalnya kalau mayoritasnya orang Islam, mungkin agak diakui lah ya, seperti itu.
lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini Mbak ya. Apakah Mbak tetap memutuskan untuk membeli sebuah produk yang mencantumkan logo halal secara sepihak seperti tadi, Mbak? Kalau misalkan dia ini kita udah nengok nih ada orang jual makanan gitu kan, Dia membuat logonya tuh logo sendiri. Ya kalau menurut saya lebih baik saya membeli yang lebih baik ada logonya dan juga orangnya tuh kita kenal Mbak, artinya kita tuh udah sering berinteraksi dan kayak sudah jadi langganan, jadi kita tahu aktivitas dan apa ya kehidupannya, cara membuatnya dan lain sebagainya. Walaupun nanti belum ada logonya, tapi kita cara pembuatan dan itu dikatakan bersih dan lain sebagainya, saya lebih memilih itu daripada ada pelaku usaha yang membuat logonya sendiri, karena itu kayak menimbulkan suatu kecurigaan loh. Mengapa dia membuat logonya sendiri seperti itu kan? Ya, apakah ini cara produknya salah itu atau tuh, ini dia takut pertanyaan tidak? juga ya. Iya benar-benar jadi suatu pertanyaan juga. Lebih baik kan mengajukan prosedurnya ke MUI kan daripada dia harus melabui masyarakat dengan membuat logo sendiri. Daripada gitu. nanti jadi bermasalah kan? Iya benar Emang sekali. lebih dari itu. Teman-teman sudah lihat ya, ada beberapa catatan mungkin sekitar 8 yang saya perhatikan. Ini saya lupa karena videonya sudah saya edit tadi di dalam. Yang pertama itu yang dilakukan memang membangun janji dulu dengan informan. Tapi sebelum membangun janji itu memang sebaiknya kalian memiliki ikatan emosional dulu dengan informan. Pertanyaannya, Pak, saya belum kenal dengan informan dan saya melakukan wawancara langsung, bisa? Itu bisa dilakukan melalui kontak WA ataupun SMS dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah kalian membuat janji, tapi yang menentukan kapan dan di mananya itu sebaiknya si informan, bukan kalian. Bisa nggak hari ini jam segini? Itu nggak punya etika. Jadi kalian minta itu kapan bisanya. Ya kalau informan menyatakan saya bisanya di malam hari, ya mau nggak mau kalian kejar karena yang butuh kalian bukan informannya. Saya bisanya di sini. Nah, itu silahkan diikuti kehendak informannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti sudah wawancara, saya sarankan kalau memang wawancaranya di alam terbuka seperti tadi, ya mbok bawa makanan gitu, bawa snack. Siapa tahu nanti lagi wawancara informannya keselak kan, atau kehausan, ya itu diberikan minuman. Atau kalau sudah seandainya di kafe, ya itu langsung, jangan sampai informan yang bayar, itu kalian yang harus membayar. Nah, bagaimana misalnya yang diwawancara itu eksekutif misalnya ataupun direktur, nah di kantornya. Nah, untuk yang bagian seperti ini saya menyarankan nggak usah bawa makanan. Biasanya memang dari mereka menyediakan minuman. Nah, kalian yang perlu ya bersopan santun lah. Ini untuk yang sifatnya masyarakat umum ataupun petani. Nah, itu bisa kalian yang menyediakan makanan. Jadi sampai di sana nanti kalian bisa langsung ramah tamah lah. Kemudian memperkenalkan diri, siapa kalian, kemudian dari mana, apa yang akan dikaji, apa yang akan diwawancarai. Nah, tapi sebelum itu tadi juga saya sempat menyampaikan, ketika kalian minta izin untuk mewawancarai seseorang, langsung jelaskan apa yang akan kalian wawancarai. Dan lebih baik jika kalau kalian memiliki daftar pertanyaan atau daftar pertanyaan, kalau untuk wawancara tidak terstruktur itu kan tidak banyak ya. Misalnya ada 5 atau 6 atau 3. Itu disampaikan sebaiknya agar nanti si informan ini lebih siap dalam menjawab. Bahkan kalau pengalaman saya, ketika saya berikan daftar pertanyaan dan proposalnya, justru informan itu memberikan catatan-catatan hariannya dan juga buku-buku. Bahkan saya pernah pengalaman waktu ke Dirjen Kementerian Agama, itu justru dia mengatakan, Pak, informasi lebih lengkap itu ada di buku ini. Ini bukunya saya berikan ke Bapak. Nah, itu kan poin plus ya, karena kita memberikan informasi di awal. Tapi coba kaget-kaget saja. Kadang-kadang mereka nggak punya prepare dan cenderung menjawab asal-asalan. Nah, setelah tadi perkenalan, jangan lupa aduh sebentar, ini karena di luar, jadi catatan yang ini tadi terbang.
Jadi karena kalian butuh menganalisis hasil wawancara, otomatis kan wawancara itu harus direkam. Nah, jangan rekam diam-diam, minta izin ke informannya. Boleh nggak wawancara ini direkam? Nah, tadi prakteknya ada ya. Boleh nggak wawancara ini direkam? Kalau memang informan ngomong, oh nggak mau off the record, nggak mau direkam, nah itu ya kalian nggak boleh merekam. Caranya bagaimana? Setelah wawancara, buru-buru kalian balik ke rumah, buka laptop, kemudian mengetik seluruh apa yang kalian ingat. Itu kejadiannya terkadang seperti itu, tapi lebih banyak memang yang mengizinkan. Nah, itu juga diperhatikan kalau seandainya ada informan mengatakan Alhamdulillah. Kalau ada informan yang mengatakan, oh bagian ini off the record ya. Nah, berarti kalian memang ya boleh saja tetap melanjutkan merekam, tapi jangan pernah menampilkan kalimat tersebut di skripsi kalian atau di tesis kalian atau di artikel kalian, karena sudah diingatkan oleh informan untuk off the record. Nah, juga nanti nama informannya jangan dibuat nama lengkap ya, dibuat inisialnya saja, misalnya namanya Ihsan Rahmat misalnya, kalian buat bisa IRT, kemudian nama jabatannya boleh dibuat. Nah, kemudian apalagi ya catatannya tadi, oh iya, apa namanya, penting bagi kalian untuk menjaga moodnya si informan. Jadi ya ajak bercanda juga sesekali, jangan terlalu tegang. Jadi kalau seandainya dia bingung mencari kosakata seperti tadi, ada kata misalnya kayak bakso gitu, kalian boleh sebagai peneliti untuk memberikan clue begitu. Oh seperti ini ya, itu boleh saja. Kemudian kalau seandainya kalian wawancara dengan akademisi, gunakanlah bahasa akademisi. Tapi kalau dengan petani jangan gunakan bahasa akademisi. Bahkan ketika kalian dengan petani, sedapat mungkin gunakanlah bahasa daerah mereka. Saya pernah pengalaman ketika menggunakan bahasa Indonesia, tetapi masyarakat yang di pedalaman Jawa itu tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia. Akhirnya saya memang harus membawa teman yang memang bisa menerjemahkan apa maksud saya. Nah, itu juga penting dilakukan. Nah, terkadang juga sesama akademisi itu nggak paham apa yang kita sampaikan, ataupun kita menyampaikan kepada petani, tapi petani itu kurang tanggap begitu. Nah, ini bisa kita jelaskan lebih lanjut. Tadi ada prakteknya saya lihat. Maksudnya seperti ini, bla 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 bla. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian karena ini baru simulasi, jadi saya tidak mengizinkan mahasiswa saya untuk langsung. Oh, ini karena di luar jadi ada JNE lewat. Oh, ini kayaknya bukan di tempat saya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, saya lupa kalau sudah terpotong-terpotong seperti ini. Ini saya tidak mengizinkan mahasiswa saya untuk datang sendirian ke lapangan, karena ini kan sifatnya masih belajar. Tapi kalau dalam penelitian sungguhan kan tidak berdua, tapi sendirian. Tapi karena yang memiliki skripsi itu hanya satu orang saja. Jadi kalau seandainya nanti kalian sendiri, nah kalian harus pintar-pintar nih menggali informasi. Jadi jangan terpaku. Misalnya ada apa ini? Jadi misalnya ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan, jangan hanya membaca teks itu saja. Karena kedalaman wawancara terbukanya nanti tidak didapatkan, kedalaman materi atau datanya itu tidak didapatkan. Caranya bagaimana? Munculkan pertanyaan satu, kemudian dengarkan saja apa yang disampaikan informan. Jangan pernah meng-cut apa yang disampaikan oleh informan. Tiba-tiba misalnya informan mengatakan A, dia mau ngomong langsung kalian cut, itu nggak boleh. Silakan informan menyampaikan sepuasnya, karena kita akan menggali kedalaman data. Kemudian ketika dia sudah selesai, jangan buru-buru munculkan pertanyaan kedua. Tapi apa yang dari penyampaian dia itu tanya balik begitu, munculkan pertanyaan baru. Misalnya dia mengatakan tentang bakso tadi, tentang logo halal bakso. Ya jangan langsung munculkan pertanyaan keempat, tapi pertanyakan lagi dari tentang bakso itu. Tentang logo halal bakso ini kan dibuat-buat ya. Jadi bagaimana sebenarnya menurut pendapat Mbak? Nah, itu kan sebenarnya bisa saja dilakukan.
Nah, tujuannya agar ada 2 orang mahasiswa, karena ini simulasi, jadi 1 orang fokus ke pertanyaan di kelas, 1 orang itu buat nyeletup begitu. Ketika ada hal-hal yang dianggap penting dia tanyakan, karena ya tingkat mahasiswa ya mungkin masih belum mampu untuk sambil membaca teks, sambil mendengarkan kemudian memunculkan pertanyaan, itu memang tidak mudah. Nah, itu biasanya memang peneliti-peneliti yang udah tingkat lanjut. Bahkan peneliti tingkat lanjut itu tidak membawa kertas ketika menemui informan, dia langsung bertanya saja. Nah, hasil pertanyaan yang satu itu bisa dikupas terus sampai nanti wawancaranya bisa 1 jam atau 2 jam. Itu datanya nanti kaya. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, peneliti itu penting untuk memperhatikan gesturnya si informan. Maksud gestur ini bagaimana? Misalnya informan itu sudah seperti ini duduknya, sudah miring-miring seperti ini. Nah, itu perlu diperhatikan, karena ada kemungkinan informan itu sudah mulai jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau seperti ini, solusi dari saya adalah hentikan wawancara. Nah, nanti minta di lain waktu kepada informan untuk kembali diwawancarai. Jadi hal-hal seperti itu harus peka seorang peneliti. Karena ketika mereka sudah tidak nyaman, biasanya jawaban yang diberikan itu juga asal-asalan, tidak memang muncul dari pengalaman keseharian. Kemudian terkait pakaian juga tadi saya lihat. Nah, pakaian itu juga harus disesuaikan dengan kondisi informan. Kalau seandainya informannya adalah seorang direktur, jangan pakai kaos, pakailah batik. Kalau seandainya informannya itu petani, jangan pakai batik, tapi pakailah kaos-kaos yang ibaratnya ya sopan begitu. Ini tujuannya agar tidak ada gap yang luas antara peneliti dengan informan. Nah, misalnya informannya adalah petani, sedangkan penelitinya adalah mahasiswa. Si mahasiswa ini pakai jas alma mater, kemudian datang pakai sepatu kulit dan lain sebagainya. Nah, si petani ini kan kadang-kadang keder ya, kadang petani ini kayak grogi gitu, sehingga dia nggak tahu susunan kata yang harus dia sampaikan. Jadi kalau seandainya petani ya boleh nanti minta waktu wawancara di sawah sambil rileks, sambil makan begitu. Justru hal-hal yang rileks inilah yang akan memberikan kedalaman data. Yang dikejar itu kan kedalaman data. Mungkin itu saja yang saya perhatikan dari video tadi. Sebenarnya banyak hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan wawancara ini, tapi setidaknya ketika kalian memperhatikan 8 hal yang saya sampaikan di depan tadi, dan ditambah lagi beberapa hal dalam wawancara dan di bagian akhir ini, saya yakin itu sudah cukup bagi kalian untuk modal turun ke lapangan. Di video ini sekali lagi tidak mengajarkan tentang bagaimana cara membuat daftar pertanyaan, tapi pengalaman-pengalaman di lapangan nanti seperti apa. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. Kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.